miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Kita lakukan ibadah raya pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kami ada bersama-sama dengan Allah Roh di sepanjang perjalanan hidup kami. Hari ini pun Engkau ada bersama-sama kami di dalam perayaan ibadah. Kami rindu ya Tuhan dalam kebersamaan kami dengan Engkau. Kami menikmati setiap lawatan yang Engkau kerjakan bagi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Mengalami kehadiran Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami sukacita yang melampaui segala sesuatu. Mari berkatilah ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau saja ya Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan di dalam segala sesuatu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Sekali lagi apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, Allah yang menjadi sandaran kita, Allah yang menjadi kekuatan kita, Allah yang menjadi pertolongan kita, dan kasih setianya selalu baru setiap pagi dan kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Syukur kita katakan haleluya, ku memuji Tuhan karena kasih tak berkesudahan dan benar memuji Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri. Biarkan percobaan melebihi dari kekuatan kita. Katakan sama-sama. Dan Kau biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan sama-sama.
Engkau mendampingi kami untuk kami melewati setiap musim dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia di dalam kehidupan kami. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan ada bersamamu Tuhan, ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau Allah yang bertindak, Engkau yang menolong, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biar ini menjadi doa kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Kami bersyukur buat waktu yang indah kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi alat berkat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyatakan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami sudah siap, kami membuka hati kami. Biarlah benih firman Tuhan ditabur di dalam hidup kami dan bertumbuh berbuah sehingga mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman dari awal sampai akhir untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk para pelayan Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama-sama untuk kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tema yang diberikan oleh Pak Gembala untuk kita boleh merenungkannya pada hari ini yaitu relasi beres doa sukses. Wah, mantap ya. Jadi relasi beres doa sukses. Coba kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Relasi beres doa sukses. Bagaimana nanti kita memahami? Tentunya dalam makna sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tema di bulan ini ya, di bulan ini secara keseluruhan, maka kita melihat tema itu berbicara tentang jemaat membangun doa korporat ya, doa bersama-sama, dan doa itu hidup ya, dan ditandai dengan adanya persaudaraan, ditandai dengan adanya kebersamaan, ada kepedulian di antara jemaat. Itulah yang menjadi penegasan awal dalam tema yang kita perhatikan di minggu lalu. Juga dalam kebersamaan tersebut jemaat dapat saling menghormati, saling mengaku dosa supaya dapat pula saling mendoakan. Doa semacam ini tidak akan terhalang. Makanya tadi itu doa sukses. Artinya dalam konteks yang kita mau pelajari itu doa yang tidak akan terhalang. Ya, tidak akan terhalang karena seseorang tentunya berserah pada kehendak Allah, mau tunduk pada firman Tuhan dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa ayat nas yang dicantumkan dalam pembacaan kita dalam khotbah pada hari ini, Yakobus 5 ayat 16. Saya juga mengajak kita membaca ayat 13, 14 dan 15 sebagai bagian yang penting berkaitan dengan ayat 16. Mari buka Alkitab kita, saya juga siapkan di slide ya. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-16, nanti ayat 13, 14, 15 saya yang akan membacanya. Kita baca ayat 16 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya bacakan ayat 13 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi atau memuji Tuhan ya. Ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, jemaat sebagai pemimpin umat pada waktu itu supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan perhatikan ya, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang selanjutnya yang kita mau perhatikan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 ya.
1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 sudah ada di slide, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang, ya, supaya tidak ada yang menghalanginya. Ada satu ayat lagi saya tambahkan di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tema kita pada hari ini berbicara tentang relasi, ya, dan itu berdampak dalam kehidupan doa, ya. Makanya tema yang diberikan kepada kita itu adalah relasi beres, doa sukses, artinya tidak terhalang, ya, tidak ada yang menghalanginya. Ada dua kebenaran yang saya mau bagikan bagi kita. Yang pertama, betapa pentingnya relasi beres. Dalam tanda kutip relasi beres, betapa pentingnya. Karena apa? Karena terdapat hubungan yang hidup dengan Allah. Ada sesuatu hubungan yang utama itu adalah dengan Allah. Dan hubungan atau relasi yang hidup dengan Allah, dan hal tersebut juga akan nyata dalam hubungan yang benar dengan sesama dan orang lain. Kalau seseorang membangun hubungan atau relasi yang benar dengan Allah, maka hal tersebut akan nyata juga dalam hubungan yang benar dengan sesama dan dengan orang lain. Maka kita bisa memahami, ya, pernyataan ini. Tentunya orang yang membangun relasi yang benar dengan Allah, maka mereka akan terus berusaha untuk membangun relasi dengan sesama. Berusaha, ya. Kalau Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau orang memang tidak mau, ya itu bukan urusan kita yang terus berusaha untuk membangun relasi itu, sehingga ya relasi yang benar haruslah nyata dalam kehidupan orang percaya. Dalam konteks Yakobus pasal yang kelima ayat 16 tadi kita melihat di sini, ya. Mari kita perhatikan seseorang yang menderita, ada orang yang sakit, ya, diajar untuk berdoa, ya. Makanya dalam Yakobus itu berdoa pribadi, ya, juga minta dukungan doa dan juga saling mendoakan, ya. Makanya ada doa korporat di dalam konteks surat Yakobus itu, doa umat Tuhan, ya, karena umat Tuhan diarahkan untuk, ya, berdoa kepada Tuhan. Yang menderita berdoalah, yang sakit berdoalah, juga minta dukungan doa. Dalam suatu aktivitas doa tersebut penting relasi yang beres dengan sesama. Sebab itu ditekankan dalam bagian ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, ya, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada hubungan relasi di antara umat Tuhan, tentunya dengan gaya kehidupan yang baru. Bagaimana orang hidup membangun relasi dengan baik, ya, dalam setiap mungkin terjadi, ya, perbedaan-perbedaan, tetapi ada terus upaya untuk yang menyatukan, menciptakan relasi yang harmonis di dalam perbedaan-perbedaan itu, sehingga umat Tuhan itu saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan, ya, saling mendorong satu sama lain, sehingga semua boleh ada di dalam tuntunan Tuhan. Dalam Kristus orang percaya bisa datang kepada Allah untuk meminta pengampunan, sebab oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oleh darah karya Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika kita beriman percaya kepada Tuhan, maka kita beroleh pengampunan daripada Tuhan.
Jemaat dalam konteks surat Yakobus juga dianjurkan berdoa bagi orang lain. Berdoa juga bagi orang lain, termasuk bagi orang-orang berdosa yang telah menyimpang ke jalan yang sesat, untuk membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan, sehingga mereka diarahkan untuk ada dalam komunitas umat Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang relasi yang beres. Jika seseorang berbuat kesalahan, ya, dan dosa terhadap orang lain, seseorang bisa mengaku dosa untuk meminta pengampunan darinya. Itulah dalam konteks Yakobus. Seseorang juga yang memerlukan dukungan penuh kasih, dia bisa mengakuinya kepada orang yang dapat memberikan dukungan tersebut. Betapa perlu dan pentingnya relasi yang baik, relasi yang pulih, relasi yang beres, sehingga di dalamnya terdapat upaya dari orang percaya. Ada upaya, ya. Upaya apa? Untuk menjaga relasi yang baik, tetapi juga memulihkan relasi yang sudah rusak. Kalau ada relasi yang sudah rusak, harus ada upaya untuk memulihkannya, sehingga dalam komunitas umat Tuhan ada relasi yang beres, sehingga doa korporat itu boleh luar biasa, nyata, dan kuasa Tuhan juga dinyatakan dalam sikap hormat kepada Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Petrus tadi, ya, pasal 3 ayat yang ke-7, di sana ditekankan ada relasi hubungan yang, suatu relasi hubungan yang buruk dan rusak dengan sesama dapat menjadi penghalang. Ya, ini dalam Matius, ya, Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Maaf, ya, kelewatan, ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 7, relasi suami dengan istri, yaitu pentingnya suami hidup bijaksana dengan istrinya. Suami hidup bijaksana dengan istrinya. Sebagai kaum yang lebih lemah dikatakan, hormatilah istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Lalu ditambah dengan satu kalimat ini, supaya doa suami jangan terhalang, atau doa suami istri itu, atau doa para suami itu, ya, tidak terhalang. Maka dalam kitab Petrus ditekankan sikap penuh kasih dinyatakan dalam keluarga. Sikap penuh kasih itu harus nyata dalam kehidupan keluarga. Itulah sebabnya perlu relasi yang terus diperbaharui di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Suami hendaknya menghormati istrinya sebagai kaum yang lebih lemah, ya, memberi kehormatan kepada istri, ya. Tentunya banyak hal yang bisa kita pahami, bisa melindungi, menolong, menghargai, memperhatikan. Yang pasti di dalamnya ada sikap hidup tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana di dalam 1 Timotius 2 ayat 8. Ini Rasul Paulus ingin supaya di mana-mana, ya, di segala tempat itu orang laki-laki, dalam konteks patrilineal, ya, orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Ketika berdoa itu tanpa marah. Ketika berdoa itu tanpa perselisihan atau tanpa pertengkaran. Itu ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 8. Penting sekali ternyata hubungan, ya, di dalam keluarga itu. Ketika kita berdoa korporat itu bukan doa dengan kemarahan, bukan doa dalam perselisihan, bukan doa dalam pertengkaran, tetapi doa dalam kesatuan ternyata. Doa di dalam kasih kepada sesama. Itu sebabnya tadi itu ada hubungan yang hidup dengan Allah.
Dan hal tersebut itu nyata dalam hubungan yang benar dengan sesama dan orang lain. Maka kita membangun hubungan yang hidup dengan Allah, dan juga nyata hubungan yang baik dengan orang lain. Demikian juga relasi yang benar dalam keluarga begitu penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa dihubungkan ya dengan sikap seorang suami terhadap istrinya, supaya doamu jangan terhalang dikatakan, atau tidak ada yang merintanginya. Inilah maksud dalam tanda kutip istilah doa sukses yang diberikan kepada kita untuk kita boleh merenungkannya berkaitan dengan tema itu. Jadi seorang suami diajar dalam konteks ini hidup bijaksana, mengerti kodrat istri sebagai wanita, karena konteks pada zaman itu ya perempuan perlu dilindungi oleh suami, karena bisa saja rentan terhadap bahaya, serangan penjahat, kekerasan, siksaan, dan bencana finansial dan lain sebagainya. Suami perlu melindungi sehingga dengan sekuat tenaga suami itu menopang istrinya, dan tentunya meringankan beban dari istri. Bijaksana juga menekankan tentang kepekaan terhadap kebutuhan sang istri, memperlakukan dengan sopan, ya, dengan perhatian dan sikap kepedulian. Dengan lain kata, pentingnya kesatuan, yaitu mengasihi pasangan, ya. Itulah sebabnya suami diajar untuk memperlakukan istri dengan benar, sebab istri adalah teman pewaris kasih karunia. Teman pewaris kasih karunia, bersama-sama menerima berkat, yaitu kehidupan itu. Menerima berkat dalam anugerah Allah, berkat kehidupan baik bicara saat ini, dan berkat kehidupan berbicara juga akan datang. Oleh sebab itu bagian nas yang kita baca menegaskan supaya doamu jangan terhalang. Karena itu pentingnya ya menghargai, menghormati, dan memperhatikan. Artinya relasi yang beres ya dalam konteks tema kita. Sebab hubungan yang benar dengan Allah juga dinyatakan dalam hubungan yang benar dengan orang lain, terutama dalam bagian ini hubungan dengan istri. Kita perhatikan dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Tadi di sana ditegaskan bahwa ada suatu relasi ya, hubungan yang buruk dan rusak dengan sesama dapat menjadi penghalang suatu relasi hubungan dengan Allah. Jadi hubungan yang buruk, rusak dengan sesama itu dapat menjadi penghalang suatu relasi hubungan dengan Allah. Itu sebabnya perlu untuk menyelesaikannya dan berdamai dahulu dengan saudaramu. Jika memiliki masalah dengan sesama saudara seiman, orang percaya, dalam bagian ini diajar untuk membereskannya sebelum datang bersekutu dengan Tuhan dalam konteks mempersembahkan persembahan di atas mezbah. Bagian yang kedua yang terakhir yang kita perhatikan, yaitu betapa pentingnya hidup dalam doa. Doa pribadi dan juga doa korporat. Jangan menganggap enteng, tetapi kita menempatkan doa itu ya sebagai sesuatu yang penting atau sangat penting dalam kehidupan kita. Ada persekutuan ya orang percaya dengan Allah, yaitu lewat doa. Ada persekutuan dengan Allah lewat doa pribadi kita dan doa korporat kita. Kita berelasi dengan Allah. Dan juga doa dalam sikap ketaatan kepada firman-Nya sebagaimana bagian awal tadi. Doa itu dalam sikap ketaatan kepada firman-Nya. Berdoa dalam suatu relasi yang beres, berdoa tanpa marah, tanpa perselisihan, tanpa pertengkaran. Artinya berdoa dalam sikap ketaatan kita kepada firman Tuhan.
doa juga dalam keyakinan. Makanya di dalam Yakobus tadi itu yang kita baca itu ayat bagian terakhirnya itu, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa dalam keyakinan dan penyerahan pada kehendak Allah. Orang yang memiliki sikap dalam ketaatan kepada firman Allah itu, ketika dia berdoa maka dia menyelaraskan doanya kepada kehendak Allah, dan dia yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik dalam setiap doanya, maka doanya tidak terhalang karena dia memiliki sikap ketaatan kepada firman-Nya dan juga ketekunan di dalam doanya, keyakinan dalam doanya, penyerahan pada kehendak Allah di dalam doanya. Dalam bagian ini juga saya tambahkan, berdoa merupakan bagian dari nasihat penting dalam surat Yakobus. Dan salah satu isi pokok surat Yakobus yaitu berdoalah bagi orang yang menderita. Berdoalah. Berdoalah bagi orang yang menderita. Akan saling mendoakan. Pribadi kita berdoa, ya. Doa korporat dalam tema kita, ya. Dan doa merupakan hal yang utama, bukan hal terakhir setelah usaha lain tidak berhasil. Ketika orang sudah mulai tidak ada lagi jalan keluar, sudah berusaha sekuat tenaga, tidak ada solusi, kayaknya kita perlu berdoa. Sudah tidak ada solusi lagi. Bukan, dalam bagian ini doa merupakan hal yang utama. Hal yang utama dan bukan hal yang terakhir. Bergantung dan bersandarlah pada kuasa Allah. Kuasa Allah dalam setiap doa umatnya. Kuasa Allah itulah di mana kita bergantung dan bersandar. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita bisa saling mendukung dalam doa. Termasuk ketika terdapat saudara seiman yang sakit, saudara seiman yang mengalami penderitaan, kita bisa saling mendoakan. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus, umat Tuhan yang bisa saling menopang di dalam doa. Saya mengutip ada satu tulisan yang baik dalam buku Berjalan di Atas Badai. Doa merupakan bagian yang sangat penting, ya. Kita setuju doa itu merupakan bagian yang sangat penting, strategis dan sentral dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Setiap kita memiliki pengalaman spesial ketika kita berdoa. Hadirnya pergumulan atau bisa juga kita tambahkan penderitaan, masalah, persoalan di jalan hidup kita memaksa kita untuk berdoa dan senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Biarlah dari perenungan kita pada pagi hari ini kita boleh terus berserah kepada Tuhan bersama jemaat Tuhan untuk doa korporat dalam kesukaan tentunya, bukan paksaan, karena itu adalah sebuah relasi yang hidup yang dibangun oleh setiap orang percaya. Itulah sebabnya Pak Gembala selalu mendorong umat Tuhan untuk bukan hanya doa pribadi di gereja, bukan hanya doa pribadi di rumah kita, di mana kita berada. Seperti Paulus berkata, di mana-mana atau di segala tempat kita tentunya bisa membangun kehidupan doa, tetapi ada doa korporat. Itulah yang terus dihimbau kepada kita untuk kita boleh hadir dalam malam pujian dan doa pada hari Kamis jam 7 malam itu. Mari kita berdoa bersama-sama, ya, dalam suatu komunitas, ya, keluarga kerajaan Allah. Di sana kita menyatakan keyakinan iman kita, kebergantungan kita kepada Allah, dan berdoa dalam sikap ketaatan kepada firman-Nya. Satu statement terakhir barangkali pernah kita lihat, ya, berdoalah seperti segalanya bergantung kepada Allah. Santo Agustinus, ya, memang kita bergantung kepada Allah. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Gereja pun tidak mampu kalau mengandalkan kekuatan manusia, tetapi Allah ada kuasa yang dahsyat hebat. Itulah sebabnya kita bergantung kepada kuasa Allah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.